Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video tutorial instalasi aplikasi khususnya Arteri atau arsip elektronik terintegrasi. Aplikasi ini atau perangkat lunak ini merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk pengelolaan arsip yang sifatnya elektronik tadi berbasis web. Tujuannya untuk mempermudah pengelolaan arsip di lingkungan organisasi, termasuk di dalam sekolah. Nah, pada aplikasi ini, untuk melakukan instalasi, kita tentunya memerlukan beberapa hal yang harus dipersiapkan. Pertama, yang disiapkan adalah XAMPP atau SAM. Seperti ini. SAM ini adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi dan merupakan kompilasi dari beberapa program. Lalu ini adalah tampilan dari SAM. Ini akan kita gunakan nanti untuk membuat database pada aplikasi Arteri kita. Ini adalah tampilan SAM Control Panel versi 3.2.2, di mana ini dapat berfungsi untuk membantu menjalankan Arteri nantinya. Pada video ini tidak mengajarkan bagaimana cara instalasi dari SAM. Silakan dilakukan instalasi secara mandiri. Untuk link mengunduh SAM silakan di-download ditemukan pada deskripsi pada video ini. Selanjutnya, selain dari SAM, kita juga membutuhkan aplikasi yaitu Notepad++. Notepad++ merupakan salah satu aplikasi penyunting teks dan penyunting kode sumber yang dapat dijalankan di sistem operasi khususnya Windows. Silakan menyesuaikan bagi menggunakan selain Windows, di mana Notepad++ ini dapat mendukung banyak bahasa pemrograman. Jadi nanti kita akan melakukan penyuntingan bahasa source code atau kode sumber yang ada di Arteri itu. Lalu yang ketiga, selain Notepad++, tentunya kita membutuhkan master file dari Arteri. Di sini sudah saya sediakan, silakan diunggah juga pada deskripsi yang ada pada video. Ini adalah tampilan dalam bentuk zip. Silakan dilakukan ekstrak file ini secara manual di sini. Di sini saya melakukan ekstraksi dengan klik kanan extract here. Nanti akan terlihat folder seperti ini. Jika sudah, silahkan diganti nama folder sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengganti nama folder dengan nama praktik install. Disarankan untuk menggunakan nama folder, tidak menggunakan spasi. Nanti jika ingin menggunakan dua kata, silakan gunakan dengan tanda pemisah underscore seperti ini. Selanjutnya, setelah kita mengganti nama folder Arteri Master ini, yang kita lakukan berikutnya, silakan folder ini dipindahkan ke dalam folder instalasi SAM yang sudah dilakukan instalasi sebelumnya. Jadi bagi yang belum melakukan instalasi SAM atau XAMPP, silakan diinstal terlebih dahulu. Ini dipindahkan, silakan
dipindahkan, di-cut atau di-copy. Lalu saya sendiri meletakkan instalasi SAM ada di C, drive C. Dan selanjutnya silakan dibuka folder SAM-nya, akan terlihat banyak folder dan file. Silakan fokus pada folder yang namanya adalah htdocs. Seperti ini, folder htdocs. Silakan dibuka dan silakan ditempelkan di dalam folder ini. Kita tunggu, jika sudah akan terlihat seperti ini. Sudah ada folder praktik install yang sudah diekstraksi dari file Artery Master sebelumnya. Jika sudah, yang kita lakukan selanjutnya adalah menjalankan SAM. Silakan di minimize terlebih dahulu dan silakan dibuka aplikasi SAM-nya. Jika sudah terbuka akan menampilkan halaman seperti ini, seperti control panel. Silakan dijalankan modul Apache dengan klik start, dan modul MySQL juga caranya sama dengan klik start. Selanjutnya, jika sudah, silakan di close atau di minimize dan dibuka browser masing-masing. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Jika yang menggunakan browser lain, silakan disesuaikan dengan software atau perangkat lunak yang digunakan di perangkat masing-masing. Pada browser ini, pada URL silakan dituliskan localhost /phpMyAdmin. Seperti ini. Jika sudah, silakan di enter sehingga kita akan dibawa kepada halaman awal atau tampilan muka phpMyAdmin di sini. Jika bahasanya berbahasa Inggris, silakan diganti pada bagian Apparent Settings, diganti pada bagian bahasa atau language ke bahasa Indonesia. Jika sudah diganti, silakan di restart atau di refresh halaman ini. Yang akan kita lakukan adalah membuat database atau basis data untuk aplikasi Artery kita nanti. Dengan cara silakan pilih menu pada bagian atas, ada bagian menu basis data atau database. Silakan diklik dan pada kolom kosong di sini pada bagian buat basis data atau new database, silakan dibuat nama basis datanya atau nama database-nya, silakan disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Misalnya pada kali ini saya akan menambahkan nama basis datanya adalah arsip. Jika sudah, silakan diklik buat. Setelah itu kita silakan dibalik lagi ke tampilan muka halaman phpMyAdmin-nya, silakan klik basis data. Jika sudah ada basis data yang sudah kita buat sebelumnya, akan terlihat di daftar basis data di sini. Yang dilakukan selanjutnya adalah menambahkan hak akses, atau dengan cara pada bagian ini silakan diklik check privilege, atau untuk menambahkan hak akses akan dibawa pada halaman seperti ini, di mana yang akan kita lakukan pada bagian bawah ada add user account. Silakan diklik add user account, akan terbawa pada halaman untuk menambahkan pengguna atau akses pengguna pada aplikasi Artery kita. Silakan tambahkan username. Misalnya di sini saya menambahkan username-nya adalah nama saya sendiri. Lalu hostname-nya silakan diganti dengan lokal, dan kata sandi silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jika sudah, silakan di scroll pada bagian bawah ada kolom hak akses global.
silakan di checklist all atau checks all, dan pada bagian bawah silakan di scroll kembali, ada tombol kirim atau tombol go bagi menggunakan bahasa Inggris. Jika sudah, akan ada notifikasi bahwa pengguna baru telah ditambahkan. Selanjutnya silakan kembali pada halaman awal, lalu kita cek pada bagian basis datanya. Pada bagian basis data arsip yang sudah kita buat sebelumnya, silakan masuk. Dan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan impor dengan cara masuk pada menu impor pada bagian atas. Silakan diklik impor, dan di sini kita akan mengimpor ke dalam basis data arsip. Yang akan kita impor berasal dari folder yang sudah kita tambahkan ke dalam folder SAM atau folder htdocs yang sebelumnya sudah kita lakukan pada tahap awal. Silakan diklik choose file. Di sini saya masuk pada folder C pada SAM. Silakan buka folder htdocs tadi dan silakan buka nama folder praktik install, di mana saya tadi menggunakan nama praktik install. Lalu selanjutnya silakan masuk pada folder SQL. Lalu akan ada satu file berekstensi SQL atau Structure Query Language. Silakan dipilih dan diklik open. Lalu selanjutnya silakan di scroll ke bawah, silakan diklik kirim, sehingga nanti akan muncul notifikasi bahwa import telah berhasil menyelesaikan, 30 query telah dieksekusi. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah silakan kembali kepada folder htdocs yang ada di dalam folder SAM. Pada folder htdocs ini silakan masuk pada folder yang sudah kita tambahkan tadi. Saya menggunakan folder praktik install. Selanjutnya silakan pindah pada bagian menu atau folder application. Lalu pada folder application silakan pindah ke dalam folder config. Dan selanjutnya ada nama file database.php atau PHP. Silakan diklik kanan dan dijalankan dengan edit with Notepad++. Jika sudah, ini akan terlihat seperti ini tampilannya. Yang akan kita lakukan hanya menambahkan sedikit data terkait apa yang sudah kita lakukan sebelumnya agar database dapat terbaca dengan baik. Yang kita lakukan, silakan di scroll pada halaman pada baris sekitar baris ke-70 sampai 80. Di sini ada bagian hostname, ada username. Username silakan diganti dengan nama username pada database kita tadi. Saya tadi menambahkan username-nya adalah di bagian hak akses. Nama username-nya adalah Fadli. Lalu tambahkan nama password, diisikan di antara kedua tanda yang ada. Lalu nama database juga diganti dengan nama database yang sudah kita tambahkan tadi. Saya menggunakan nama database-nya adalah arsip. Jika sudah, ketika komponen ini diganti, silakan diklik save atau dengan cara Ctrl S. Selanjutnya silakan di close saja Notepad++ nya dan kita masuk pada tab baru di browser kita. Pada tab baru ini silakan diketikkan localhost / nama folder yang kita tambahkan tadi di SAM.
Di sini nama foldernya adalah praktik install. Silakan di copy nama praktik install di sini. _install. Jika sudah, akan dibawa pada halaman seperti ini. Kita sudah berhasil melakukan instalasi pada aplikasi arsip elektronik terintegrasi. Selanjutnya kita tinggal login ke dalam user admin dengan cara silakan masuk dengan ID admin dan passwordnya adalah admin. Ini adalah tampilan user pada aplikasi atau perangkat lunak Arteri atau arsip elektronik terintegrasi. Berarti jika sudah sampai pada halaman ini, kita sudah selesai melakukan instalasi pada aplikasi Arteri ini. Sekian video pada kali ini. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.